Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, mahasiswa Ekonomi Manajemen, mata kuliah Islam dan Iptek, kelompok 13 akan mempresentasikan bab 14 tentang akad syariah. Sebelum memulai materi, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota kelompok 13 ini terdiri dari 1. Muhammad Amr Zaki, 2. Silvi Septiawati, dan 3. Intan Auliana. Akuntansi di zaman Nabi Muhammad dan 4 khalifah. Untuk mendukung operasional lembaga yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah, maka didirikanlah lembaga-lembaga antara lain 1. Baitul Mal dan 2. Waliyatul Hisbah. Latar belakang 1. Tahun 1445, Lukas Pacioli menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali. 2. Tahun 1494, dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita menerangkan tentang double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi. 3. Istilah akuntansi syariah dikenal setelah perkembangannya akuntansi modern dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan kaum muslimin terhadap perlakuan transaksi halal yang berdasarkan syariat. 4. Akuntansi syariat termasuk dalam kategori muamalah di dalam dunia Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 5. Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7 untuk menabung zakat dan hasil rampasan perang yang penggunaannya sesuai dengan perintah Allah melalui wahyu. Akuntansi dalam Islam mulai dibutuhkan untuk mencatat dan melaporkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat terhadap khalifah. Pengertian: proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan: 1. Tingkatan ideal adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tingkatan praktis bertujuan untuk dapat melakukan proses akuntansi terhadap transaksi dari akad berbasis syariah. Prinsip 1. Prinsip akuntabilitas. Wujud akuntabilitas biasanya dalam bentuk laporan keuangan. 2. Prinsip keadilan. Setiap transaksi dicatat dengan benar, jujur, dan tidak memihak. 3. Prinsip kebenaran. Aktivitas proses akuntansi selalu dilandaskan dengan kebenaran yang akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi. Macam-macam. 1. Al-Mudharabah. Secara bahasa al-darbi fil ardi atau bepergian untuk urusan dagang. Sedangkan secara terminologi, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kerja untuk keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian. 2. Al-Musyarakah. Secara bahasa, al-syirkah atau al-itilah percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau dipisahkan. Sedangkan secara terminologi, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kerja dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan kontribusi dana. 3. Al-Ijarah. Secara bahasa, al-ajru atau al-iwadu artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan secara terminologi, akad pemindahan hak guna
atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atas jasa, mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian, atau membayar upah sejumlah tertentu. 4. Al-murabahah merupakan pengembangan dari akad jual beli atau al-bai. Al-bai adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang atau barter, dan uang dengan uang. Adapun definisi akad murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Perbedaan akuntansi syariah dan konvensional. Akuntansi syariah dasar hukum bersumber dari Al-Quran, tindakan berdasarkan keberadaan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya meraih keuntungan yang wajar, berorientasi kepada kemasyarakatan, tahapan operasional dibatasi dengan tunduk ketentuan syariah. Sedangkan akuntansi konvensional, dasar hukum bersumber dari hukum bisnis modern. Tindakan berdasarkan rasionalisme ekonomi sekuler, tujuannya meraih maksimalisasi keuntungan, berorientasi kepada individu atau kepada pemilik. Tahapan operasional tidak dibatasi, kecuali pertimbangan ekonomis. Perkembangan transaksi syariah di Indonesia. 1. Periode sebelum tahun 2002 belum memiliki standar akuntansi khusus. 2. Periode tahun 2002 sampai 2007, akuntansi syariah sudah mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan pasal 59 tentang akuntansi perbankan syariah. 3. Periode 2007 sampai 2011. Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. 4. Periode 2011 sampai sekarang, PSAK Syariah semakin disempurnakan sehingga mendapat ruang khusus untuk dikembangkan. Pendapat ulama. 1. Pendapat Adnan M. Akyar. Akuntansi syariah merupakan akuntansi yang memiliki tujuan untuk membantu pencapaian keadilan sosial ekonomi, serta mengenal penuh mengenai kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, serta individu yang terkait di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi sebagai sarana ibadah. 2. Menurut Onar Abdullah Said, akuntansi syariah atau muhasabah merupakan transaksi yang dilakukan secara teratur dan berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, keputusan yang memang sesuai dengan syariat Islam, serta jumlahnya akan dicatat dalam bentuk yang representatif dan berhubungan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan, serta keputusan yang digunakan untuk membentuk pengambilan sebuah keputusan yang tepat. 3. Menurut Karim, akuntansi syariah merupakan bidang baru di dalam ilmu akuntansi yang mana dikembangkan dengan menggunakan landasan-landasan nilai, etika, serta syariat Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.